Jumpa lagi di channel Belajar Biologi Menyenangkan bersama Mbak Imut. Oke, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semuanya, semoga selalu sehat ya. Oke, kali ini kita akan bahas beberapa soal dari materi Bryophyta. Ya, karena untuk diskusi materinya sudah kalian lihat pada video materi Mbak Imut ya, Bryophyta dari part 1 sampai part 4. Kalau kalian ingin memperjelas, bisa kalian lihat lagi ya. Yuk kita mulai dari soal nomor 1. Pernyataan berikut ini yang paling tepat untuk menjelaskan ciri dari divisi Bryophyta adalah A. Fase gametofit, masa hidupnya lebih dominan. B. Fase gametofit, masa hidupnya lebih pendek. C. Fase sporofit, masa hidupnya lebih dominan. D. Fase sporofit, masa hidupnya sama dengan gametofit. E. Fase sporangium, masa hidupnya lebih dominan. Agar bisa menjawab soal ini, kalian ingat kembali metagenesis tumbuhan lumut yang pernah kita bahas. Ada fase gametofit, ada fase sporofit. Masih ingat apa perbedaannya? Oke, gametofit ya, kalau kita uraikan terdiri dari dua kata, yaitu gamet berarti sel-sel gamet ya. Nah, sel-sel gamet. Kata kedua adalah piton, artinya tumbuhan. Jadi gametofit adalah tumbuhan lumut yang menghasilkan sel-sel gamet. Sedangkan sporofit sama ya, terdiri dari dua kata yaitu sporo, maksudnya di sini adalah spora. Kemudian piton tadi artinya adalah tumbuhan. Oke. Jadi sporofit adalah bagian dari tumbuhan lumut yang menghasilkan spora. Ya. Sedangkan sporangium, apa itu sporangium? Nah, sporangium adalah, masih ingat? Ya, kantung spora. Ya. Yuk kita lihat lagi gambarnya agar lebih jelas ya. Nah, ini gambarnya. Ini adalah bagian dari sporopitnya, dan ini adalah gametofitnya. Gametofit ini biasa sehari-hari kita lihat adalah tumbuhan lumut sendiri ya. Tumbuhan lumut itu sendiri yang kita sebut dengan gametofit. Nah, sementara ini adalah sporangiumnya. Nah, sporofit kalau sporangiumnya sudah matang, dia akan pecah. Kemudian keluar sporanya, setelah itu sporofitnya akan layu dan mati. Jadi fase sporofit di sini berakhir. Nah, jadi dia lebih singkat masa hidupnya. Maka yang masa hidupnya lebih dominan pada divisi Bryophyta adalah fase gametofitnya. Maka jawaban yang benar adalah yang mana? Option yang mana coba? Oke, option A ya. Bagaimana? Jelas ya? Yuk lanjut ke nomor 2. Pada tumbuhan lumut terdapat bagian berbentuk seperti botol yang dapat menghasilkan sel gamet. Bagian ini disebut A. Sporopit, B. Protonema, C. Sporogonium, D. Antheridium, dan E. Archegonium. Untuk bisa menjawab soal ini, yang harus kalian cermati dari soal ini adalah perhatikan kata sel gamet di sini. Ya, sel gamet ada dua macam kan? Ada sel sperma. Yang kedua ada sel telur ya, sel telur atau ovum. Nah, sel sperma dihasilkan dari organ antheridium. Sementara sel telur atau ovum dihasilkan dari archegonium. Jadi pilihan jawaban di sini tertuju pada option D dengan E saja ya.
Nah, yuk kita lihat sekarang gambarnya antheridium dengan archegoniumnya. Kalau kita perbesar gambarnya seperti apa. Nah, ini ternyata antheridium bentuknya memanjang seperti gada ya. Di dalamnya ada sel sperma. Jadi bentuk antheridium seperti gada. Sekarang kita perbesar archegoniumnya. Nah, ternyata ini yang bentuknya seperti botol atau seperti vas bunga. Di dalamnya terdapat sel telur. Jadi, bentuk archegonium seperti botol. Maka jawaban yang benar adalah option yang mana? Oke, jelas banget tuh ya. Jadi yang E, archegonium. Oke, bisa ya? Next, kita lanjut ke soal nomor 3. Perhatikan gambar beberapa tumbuhan lumut berikut. Ya. Nah, ini gambarnya ditunjukkan oleh nomor 1. Berikutnya, ini adalah gambar nomor 2. Nah, dan ini adalah gambar nomor 3. Dari gambar tersebut, nama kelas dan sifat talusnya yang benar adalah A. 1 itu Anthoceratopsida heterotalus. B. 2 itu adalah Hepaticopsida homotalus. C. Nomor 3 Bryopsida heterotalus. D. 1 Bryopsida homotalus. E. Nomor 2 Anthoceratopsida homotalus. Nah, untuk bisa menjawab soal ini, mari kita lihat lagi ciri khas dari ketiga gambar tersebut. Ya, gambar 1 kita lihat. Perhatikan talusnya berdiri tegak di atas permukaan tanah, ya. Nah, kemudian bentuk juga sudah memiliki bagian yang mirip seperti akar, batang, dan daun tumbuhan tinggi. Itu berarti ciri khas dari kelas apa? Bryopsida. Lalu kita lihat organ kelaminnya ternyata terpisah pada talus yang berbeda. Nah, berarti bersifat apa? Heterotalus. Ya. Berikutnya gambar yang kedua, kita lihat cirinya. Gambar yang kedua itu ciri khasnya adalah sporofit, bentuknya seperti tanduk. Nah, ini adalah ciri khas dari kelas Anthoceratopsida. Lalu letak organ kelamin jantan dan betina terdapat pada satu talus yang sama, berarti bersifat apa? Homotalus. Ya. Next, gambar yang ketiga kita lihat. Ciri khas talusnya berbentuk seperti hati. Nah, ini adalah ciri khas dari kelas apa? Iya, kelas Hepaticopsida ya. Nah, kemudian kalau kita lihat letak organ kelaminnya terdapat pada talus yang berbeda di situ archegonium dengan antheridiumnya. Berarti bersifat apa? Heterotalus. Nah, maka jawaban yang paling tepat adalah option E. Ya, Anthoceratopsida itu nomor 2 dan dia bersifat homotalus ya. Bagaimana, jelas ya? Sementara untuk latihan 3 soal ini dulu ya. Nah, nanti kalau ada soal lainnya yang perlu didiskusikan, kalian bisa tulis di kolom komentarnya ya, agar Mbak Imut bisa buatkan lagi videonya. Oke? Sampai jumpa di sesi berikutnya. Mudah-mudahan makin banyak materi yang kalian mengerti. Jangan lupa untuk subscribe, like, kalau bermanfaat Anda share, dan jangan lupa beri komentar positif untuk perbaikan Mbak Imut. Makasih. Semoga kalian tetap senang ya belajar bareng Mbak Imut. Oke, sukses, sukses, sukses. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.